A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jamaah, oh jamaah. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Alhamdulillah hari ini kita bertemu lagi di Islami Tinda, jamaah Islami Tinda yang dirahmati Allah. Ini Masya Allah hari ini kita akan membahas sesuatu yang sangat luar biasa dan sering terjadi nih dalam kehidupan kita. Apa sih? Sebelumnya saya akan mengajak jamaah Islami Tinda melihat sebuah video tayangan yang berikut ini. Aduh. Ya, Apa sih aduh? Yang namanya jodoh itu ajaib, Ustadz. Sekarang bayangin, ada iparnya dia pernah deket sama suami kakaknya. Pasti kan udah pernah ada sesuatu hubungan yang bagaimana spesial lah. Aduh. Iya kan? Terus tiba-tiba menikah dengan kakaknya. Makanya saya bilang, namanya pernikahan ini ajaib. Apalagi tinggal satu rumah. Astagfirullahaladzim. Pernah juga Nabi Yakub kan alaihissalam seperti itu juga kan. Nah makanya kita bahas aja hari ini ya. Dengan tema yang luar biasa. Temanya ini adalah ipar serumah bisa jadi masalah. Wah. Sebelumnya kita mau coba tanya sama guru kita nih, ada Ustadz Afif di sini nih. Ustadz Afif, izin. Memang kenapa tanya Ustadz Afif? Karena ini misalnya ada pengalaman? Enggak, mungkin Ustadz Afif punya pengalaman juga, kita nggak tahu kan, bisa diceritain. Ya namanya ipar ini pasti bukan mahram dong, ya kan? Apalagi kalau sampai tinggal serumah sama kita, kalau dia ada iparnya perempuan, berarti kan dia harus menjaga jarak dan juga menutup auratnya dong pastinya. Salaman aja katanya nggak boleh. Tapi kita serba salah dong nih kalau yang namanya ipar. Dia mau cium tangan kita, masa nggak kasih? Nggak enak juga. Bagaimana nih sebenarnya atau baiknya yang kita lakukan apabila ipar ini satu rumah dengan kita? Mau izin penjelasannya nih. Tafadhol Ustadz Afif. Jazakallah Ustadz Maulana, Bunda Tuti, silakan. dan Bang Fadli. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi washabihi wa mawala, la haula wala quwata illa billah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Amma ba'd. Yaqul haq fi kitabil karim, bismillahirrahmanirrahim. Ya ayuhan nas inna khalaqnakum min dzakarin wa untha wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu. Kita garis bawahi kata lita'arafu. Pemirsa Islam itu indah yang dirahmati Allah, ipar sesungguhnya adalah orang yang di luar kita. Dari negeri anta berantah, kemudian kita menikahi salah satu saudaranya, jadilah ia saudara kita. Jangankan ipar yang berbeda dari rahimnya, ini urusan dalam satu rahim saja bisa berantakan, yaitu abang dan adik. Apalagi ipar adalah orang luar yang masuk ke dalam lingkungan keluarga kita. Betul. Maka yang paling pertama, lita'arofu, pernikahan seyogianya menyatukan dua insan. Sering saya katakan bahwa qabiltu nikah, saya terima nikahnya, berarti saya terima semuanya. Terima ambeknya, terima egonya, terima ipar-iparnya. Bukankah tatkala kita menikahi istri kita, ia mempunyai keluarga, maka sesungguhnya bila ini judul ipar serumah bisa jadi masalah, itu baru satu ipar. Bagaimana kalau 10 ipar? Oh, 10 masalah dong. Tapi di sini saya ketengahkan, sesungguhnya ipar bukanlah masalah. Ipar adalah bagian dari silaturahim kita. Ipar bisa juga mendoakan kita. Amin. Bila kita berbaik hati kepadanya, maka ipar ini akan menjadi bagian dari hidup kita. Dan setelah kita menikahi istri kita atau kita menikahi suami kita, maka ipar itu menjadi bagian dari hidup kita. Rezeki kita pun barangkali sedikitnya buat ipar kita. Nah, akan tetapi yang perlu ditekankan adalah ipar bukan mahram. Mahram terbagi 3. Ada karena keturunan, ada karena musaharah perkawinan, ada karena murodoah, yaitu satu persusuan. Makanya saya mungkin dengan seorang artis dari Amerika nggak bisa nikah karena kami beda susu, ya. Bisa nikah dong berarti? Bisa nikah. Bisa nikah, Tapi iya. saya nggak mau nikah. Kenapa begitu? Karena memang nggak kenal. Nggak kenal. Jadi yang paling Ustadz Maulana dulu, ya kan? Yang paling penting bahwa jangan sampai bukan mahramnya ini kita bersalaman. Nah, ini banyak sekali di masyarakat kita yang bukan mahram bersalaman, barangkali ketidakenakan kita. Perlu ditekankan bahwa ipar bukan mahram. Ipar adalah mahram yang muakkad. Muakkad itu adalah dia memang bukan mahram kita, tapi dia bisa menjadi mahram kita saat tadi dalam tayangan, yaitu seorang mantan kekasih tiba-tiba dia menikahi iparnya.
Nah ini artinya kita bisa menikahi ipar kita. Seseorang yang bisa menikahi orang lain, maka batal wudunya, bukan mahram dan tidak boleh bersalaman. Akan tetapi tadi kata Bang Fadli, nggak enak hati kalau orang sudah menyodorkan tangan, apalagi dalam sebuah acara arisan keluarga. Oleh karenanya dalam Islam itu indah kita jelaskan bahwa barangkali kalau orang angkat tangan seperti ini tidak mau bersalaman, itu bukan tidak mau atau belaga soalim, tapi ia lagi menjalani hadis Nabi SAW. Dalam hadis Nabi dikatakan seandainya seseorang ditusuk kepalanya dengan duri, itu lebih baik daripada dia bersalaman yang bukan mahramnya. Ditusuk kepalanya dengan duri itu lebih bagus daripada dia bersalaman dengan bukan mahramnya. Oleh karena itu barangkali sekarang ini kita salam namaste saja bagi yang bukan ipar kita, bagi yang bukan mahram kita. Iya. Tapi memang ini butuh pendidikan. Takutnya dia tersinggung. Betul. Takutnya dia tersinggung seperti ini. Apalagi kayak tadi ya kan nikahin kakaknya, dia dekat sama adiknya, pas giliran tinggal serumah kan pernah ada perasaan, waduh berat itu. Nah. Res, apalagi kalau seandainya kakaknya sama adiknya mukanya mirip lagi, kakaknya meninggal, Masya Allah. adiknya mukanya mirip sama kakaknya, itu agak repot juga itu ya. Namanya turun ranjang. Kalau nggak jadi nggak apa-apa. Kita lanjut lagi yuk. Makasih banyak Ustaz Habib atas penjelasannya, Masya Allah. Jamaah! Nah sekarang kita lanjut lagi nih buat jamaah Islam itu yang ada di rumah ya. Ustaz, di zaman Rasulullah ini kan begitu ketat mengatur katanya Rasulullah untuk bicara masalah tentang ipar ini katanya. Karena kalau memang harus terpaksa tinggal satu rumah, itu Rasulullah tuh banyak pesannya. Mohon izin nih penjelasannya kepada kita semua, jamaah juga yang di rumah. Pesan-pesannya Rasulullah tuh apa aja sih kalau sampai ipar tinggal di rumah kita? Mohon izin penjelasannya. Tafadhol Ustaz. Izin Bunda Tuti yang baru pulang umroh ya. Masya Allah. Sama, kapan juga kan. Oh, ya Allah. Izin Amin. Ustaz Habib yang baru pulang dari rumahnya. Iya baru datang. Baru datang. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jamaah. Yeay. Oh jamaah. Yeay. Alhamdulillah. Alhamdulillahirrabbilalamin. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Satu bentuk pujian dan rasa syukur kita hari ini, hari Kamis tanggal 3 Rabiul Awal 1444 Hijriah. Semoga kita mendapatkan keberkahan di bulan Maulid ini. Amin. Dan sama-sama menyemarakkan yakni peringatan Maulid. Dan dalam hal ini kita bagus sekali tadi pertanyaan dari Mas Fadli, ada nggak pesan-pesan Rasulullah? Karena kita harus belajar liutami makarimal akhlak, karena Rasulullah datang untuk menyempurnakan akhlak. Ternyata Islam juga mengurus sampai sedetil-detilnya, apalagi berbicara tentang adanya ipar dalam rumah. Ketika ada yang datang ke rumahmu, maka jagalah jaraknya, jagalah keadaannya. Dan dalam hal ini ternyata ada yang tanya, bagaimana dengan ipar? Lalu Nabi menjawab, ipar adalah kematian, ipar adalah maut. Kenapa dikatakan ipar sebagai maut? Karena ada bahaya di dalamnya. Yang notabene-nya kita kadangkala, betul tadi kata Ustaz Hafib, bahwa betul kita menganggap dia adalah saudara kita, tapi tetap dia bukan mahram. Dia bukan mahram. Memang kalau memang harus ada ipar yang tinggal di rumah, ada sebenarnya solusinya. Solusinya adalah tonton tayangan Islam Tindak sampai terakhir. Oh. Ya. Karena ini akan kita bahas detail-detailnya, gimana solusinya. Nah, apa yang harus kita lakukan? Makanya jangan kemana-mana. Ikuti terus tayangan Islam Tindak hari ini. Karena kita membahas solusi tentang bagaimana kalau ipar ada di rumah. Karena kita juga tidak bisa pungkiri kalau ipar itu kita satu rumah dengan ipar. Mohon maaf. Cuma harus ada batasannya. Tadi batasannya gimana kita harus tetap menjaga aurat. Menjaga pergaulan. Jangan sampai kita berkumpul dengan ipar. Kalau tidak ada saudara, tiba-tiba ada ipar di rumah, hati-hati, harus menjaga jarak, harus ada batas ketika akan berbicara dengan yang bukan mahram kita. Kenapa? Karena bisa jadi fitnah. Apalagi mohon maaf, kebiasaan wajah, kemudian bentukan dan sebagainya itu mirip banget. Masa? Makanya ada baiknya kalau ipar tinggal satu rumah dengan kita adalah ipar yang
kalau dia adalah saudara laki-lakinya. Iya. Nah, jadi aman kan? Iya. Ada masalah? Enggak. Kita cuma ngeliat doang emang nggak boleh. Maka hati-hati ketika bersolek. Karena bersolek itu hanya pada pasangan. Bukan pada yang bukan pasangan. Mahram itu yang bukan mahram. Dalam hal ini ipar. Jangan sampai berdandan di depan ipar. Hati-hati. Karena ketika orang berdua-duaan. Maka kata Nabi yang ketiganya adalah setan. Maka tetap menjaga batasan termasuk adalah auratnya. Masya Allah. Jadi jangan sampai kan di rumah kan biasa santai-santai. Iya. Tiba-tiba ada Bebas. ipar. Iya. Biasanya kalau Iya. orang di rumah kan maunya maaf ya buka. Ya, cuma ya. ini buat jamaah Islam itu yang ada di rumah Ya. jangan sampai salah pengertian ya. Bukannya kita nggak boleh tinggal satu rumah dengan ipar. Sangat boleh sekali kalau ipar nggak Sangat punya rumah. boleh. Tapi Cuma ada solusinya. Aturannya. Mau tahu aturannya? Nonton terus Islam itu udah sampai selesai. Luar biasa. Makasih banyak Ustaz Ya, Maulana. karena kalau saya bahas kan selesai acara kita. Benar. Iya. Kita lanjut lagi nih buat jamaah Islam itu yang ada di rumah jamaah. Yeay. Ini Masya Allah ya, Bunda nih mau izin nih ya. Baik, Kak Katanya kan Fadli. Islam ini kan sebenarnya kalau bicara masalah tanggung jawab nih, Iya. bicara tanggung jawab. Kalau ipar itu tinggal di rumah kita, Iya. nah, gitu ya. Ini ipar ini jadi tanggung jawab kita yang kita nafkahi atau ini masing-masing nih gitu loh. Ya udah ada ipar ya. Masa kita bilang gini, makan sendiri ya, kan punya duit, beli sendiri aja gitu, kalau usah masak makan di sini. Nah ini bagaimana nih mohon izin penjelasannya Baik, Bunda? bismillah. Terima Pelit kasih banget Kak kakak Fadli. iparnya kayaknya gitu. Ya Allah, kasihan yang Iya, punya kakak ipar kayak silakan. gitu ya. Iya. Izin Ustaz Maulana, Ustaz Afif. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jamaah. Yeay. Oh jamaah. Yeay. Alhamdulillah. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala amma ba'du. Subhanallah, pagi-pagi hari ini sudah mendapatkan pencerahan dari guru-guru kita. Ada Ustaz Aufif, ada Ustaz Maulana. Subhanallah, ipar bisa menjadi masalah dalam rumah tangga kita. Kalau seperti apa? Tadi sudah dijelaskan. Dan sekarang bagaimana kalau ipar itu ada bersama kita? Nah, kalau misalkan melihat pertanyaan dari Mas Fadli tadi, bagaimana kalau masalah tanggungan? Misalkan nih di rumah kita ada ipar, siapa yang kasih makan? Siapa yang makan bersama dengan kita? Kita lihat dulu masalah ipar ini kan ada yang sudah balik atau ada yang belum balik. Kalau sekiranya ketika ipar itu masih kecil, masih di bawah bimbingan kita, kewajiban kita lah untuk membantu. Jangan sungkan, jangan takut rezeki dimakan oleh ipar. Jangan pelit, rezeki dari Allah ada dititipkan untuk ipar. Tapi catatannya apa? Kalau iparnya itu mungkin masih kecil ya, masih SD lah, kebetulan orang tua wafat. Nah, bagaimana caranya kalau kita bersedia, kemudian ipar diajak masuk dalam rumah tangga kita, karena kita lihat orang tuanya sudah wafat atau orang tua kita atau ibu mertua kita atau bapak mertua kita, maka berikanlah kita menanggung. Karena apa? Orang tua sudah tidak berdaya, berarti kita berkewajibanlah untuk memberi. Namun, nah di sini ya ada namunnya, kalau iparnya itu memang sudah mandiri, sudah bekerja, di sini harus ada kesepakatan, komunikasi. Jadi kan kalau misalkan kita menjadi kakak ipar, suami juga harus tahu perasaan istri. Terkadang ada yang keberatan kalau tidak dikomunikasikan. Terkadang ada juga yang ikhlas, yang ridho. Nggak apa-apa. Maka sebelum menikah itu kita harus berkomunikasi dulu. Bagaimana kalau ke depannya terjadi seperti ini? Bolehkah ipar ikut dengan kita? Lihat dulu. Kita juga satu sisi saudara. Satu sisi ini adalah istri. Perasaan istri bagaimana? Menerima tidak? Tidak boleh memaksakan juga, apalagi kalau iparnya sudah bekerja, sudah mandiri, dia sudah punya penghasilan sendiri, terus ngikut. Sedangkan suami kita dan keluarga kita pun masih belum cukup. Maka di situ harus saling pengertian. Supaya satu sisi istrinya juga ridho dan tidak keberatan, satu sisi juga seorang yang sudah mandiri ya bukan kewajiban kakaknya juga. Kecuali kalau masih kecil, butuh bimbingan, orang tua juga sudah tidak ada. Dan kita menyatakan, yuk mama, saya punya adik, gimana nih? Bapak udah tidak ada, udah wafat. Siapa lagi yang mau bantu? Saudara yang lain tidak ada, kecuali kita. Nggak apa-apa ya, karena dilihat masih kecil atau belum balik, boleh. Jadi yang terpenting dalam rumah tangga itu komunikasi.
Kalau ada keikhlasan, kalau ada kesepakatan, semuanya baik-baik saja, tidak akan ada jadi masalah. Bener. Betul apa Tapi tidak? jadi ipar itu juga harus tahu diri. Nah, itu. Udah berkeluarga, masih bergantung sama kakak iparnya. Jangan kayak gitu. Ah, itu repot itu Iya. urusannya, kasihan Itu yang jadi ipar bisa jadi masalah seperti ini. Iya, kakak ipar ini kan juga punya tanggung jawab Benar, yang lain gitu. iya. Jangan ada ipar udah nikah, masih, Kak bagaimana nih Kak, ini Iya. Kak, minta tiap bulan minta dikirimin, repot itu. Ribet. Ya oke kita lanjut lagi nih, Iya, Bunda. iya. Ada pertanyaan bagus nih Bunda. Iya, nih, Masya iya, Allah. gimana, Mas Luar Fadli? biasa. Jadi kalau misalnya ada kakak ipar ini kan kadang-kadang kalau misalnya ada iparnya salah kan harus ditegur dong. Iya, iya. Nah coba dia pertanyaannya dibilang sama saya gini, Mas kalau negor itu kadang-kadang suka sensitif. Ah. Tagiran saya tegur agak keras dikit dia ngadu sama istri. Ah. Ntar istri jadi akhirnya baper sama saya. Nah ini bagaimana caranya seharusnya? Jadi gini ya, Heeh. Mas Padi, kalau di dalam sebenarnya urang teh kan Urang. aya di Aya rumah apa? tangga teh aya Aya ipar naon? kumaha eta nganegor-negorna. Are ku urang distegor Are ku ieu urang, tong tegor kitu ieu. arek tong kieu kumaha kitu kumaha kieu. Tonga. Jadi henteu nya hese Bunda tuh tina sama Bilih urangnya kasinggung ka dieu. Kasinggung ka ditu. Jadi urangnya kedah terang waktos. Antara bahasa Makassar sama bahasa Kedah Sunda. terang waktos kumaha. Masa toleh ini? Jamaah, jangan ngomong enak gitu. Kita dengar jawaban bahasa Indonesia Ayo, sampai ayo, satu ini. ayo, saya Tetap kasih Islam daya. tidak. Jamaah, oh jamaah. Alhamdulillah. Bisa nyambung ya antara bahasa Sunda sama bahasa Makassar.